Namaku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang bahkan namanya jarang terdengar di peta. Sejak kecil aku terbiasa hidup sederhana. Rumah panggung dari kayu tua, atap seng yang berkarat, dan lantai tanah adalah saksi bisa perjuangan hidup kami. Ayah bekerja sebagai buruh tani dan ibu menjahit seadanya demi mencukupi kebutuhan kami 5 bersaudara. Pendidikan bukanlah hal utama di desa kami. Yang penting bisa makan hari ini, itu sudah cukup. Saat lulus SMP, aku ingin melanjutkan sekolah ke SMA, tapi ayah hanya bisa menatapku lama lalu berkata, "Maaf nak, uang kita tidak cukup. Kakakmu saja belum bayar SPP." Hatiku hancur, tapi aku tak marah. Aku tahu bukan karena mereka tak cinta. Aku tahu mereka juga terluka saat harus memupuskan mimpiku. Suatu hari ada seorang tetangga pulang kampung. Ia pernah bekerja di Arab Saudi sebagai TKW. Meski lelah dan terlihat tua sebelum waktunya, ia membawa cerita tentang Riyadh, Madinah, dan padang pasir yang tak pernah kulihat. Tapi lebih dari itu, ia membawa uang. Uang yang bisa membangun rumah batu, uang yang bisa membuat anaknya sekolah, dan juga uang yang bisa membuat orang-orang kampung menunduk dan menyapa lebih sopan. Itulah momen di mana aku memutuskan, aku juga ingin ke sana. Namun saat aku mulai mengurus dokumen, desas-desus mulai terdengar. "Ngapain jauh-jauh, mau jadi babu orang Arab? Dasar perempuan kampung, maunya kaya instan. Nanti juga balik tinggal bawa baju dan aib." Hatiku terasa disayat. Mereka bukan orang asing. Mereka tetangga, bahkan keluarga jauh. Yang paling menyakitkan adalah teman-teman masa kecil ikut tertawa. Tapi aku diam. Aku menangis sendiri malam-malam, memeluk bantal dan berdoa kepada Tuhan agar menguatkanku. Karena dalam diamku ada tekad. Aku tak pulang dengan kehinaan. Langkah pertama ke negeri pasir. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi hatiku sudah mendidih dengan berbagai rasa. Aku berdiri di halaman rumah, menatap jalanan desa yang sejak kecil aku hafal setiap lekuknya. Sebuah mobil dari agen penyalur TKW sudah menunggu. Tas kain lusuh penuh harapan kupeluk erat di dada. Beberapa tetangga datang bukan untuk mengantar dengan restu, tapi untuk menonton seperti menonton drama. Aku mendengar gumaman, "Lihat saja, berapa bulan tahan. Paling-paling balik dalam aib." Katanya mau cari dolar, padahal dijual murah di negeri orang. Kata-kata itu menancap seperti paku di dada, tapi aku hanya tersenyum. Kata-kata itu menancap seperti paku di dada, tapi aku hanya tersenyum. Air mataku menetes bukan karena hinaan, tapi karena aku tahu perjalanan ini akan panjang, berat, dan tidak akan bisa diputar ulang. Ibu menggenggam tanganku erat, matanya sembab. Ia mencoba tegar, tapi suaranya gemetar saat berbisik. "Nak, jangan cari kaya, cari keselamatan. Kamu hartaku satu-satunya." Kupeluk ibu seerat mungkin, mencium tangannya lalu melangkah masuk ke mobil yang membawaku menjauh. Menjauh dari rumah, menjauh dari masa lalu, menuju dunia yang tak kukenal. Tiba di Bandara King Khalid, Riyadh. Tubuhku lelah, hatiku asing. Semuanya berbeda. Suara azan yang menggema dari pengeras suara bandara membuatku merinding, tapi aku tak sempat menikmatinya. Segera aku dibawa ke rumah majikan. Rumah itu megah, marmer putih mengkilat. Lampu-lampu kristal bergantungan, tapi aku tahu aku bukan tamu. Aku pembantu, aku pelayan, aku harus kuat. Hari-hari pertama seperti neraka, aku tak paham bahasa mereka. Mereka berbicara dengan cepat. Kadang marah-marah, aku menangis di kamar kecil tempatku tidur. Lantai keras tanpa kasur, aku belajar bahasa Arab dari sisa-sisa percakapan. Aku mulai menghafal. "Maafi mukhillah, tidak masalah. Afwan, maaf. Syukran, terima kasih." Semakin lama aku bisa memahami, semakin ringan tugas. Perlahan majikanku mulai melihat aku bukan sekedar pembantu biasa. Aku sopan, jujur, tak pernah mengeluh. Anak-anak mereka pun mulai dekat denganku. Satu hari seorang pria datang ke rumah. Aku tak tahu siapa dia, tapi seluruh keluarga menyambutnya dengan hormat. Aku memperhatikan diam-diam.
Aku merasa risih, tapi tetap bekerja seperti biasa. Beberapa minggu kemudian, hal yang paling mengejutkan dalam hidupku terjadi. Suatu malam, ibu majikan memanggilku ke ruang tengah. Di sana ada pria itu lagi yang belakangan aku tahu bernama Tuan Khalid, seorang pengusaha properti besar di Riyadh. Aku menunduk, gugup. Ibu majikan berkata dengan lembut, tapi membuat jantungku berhenti. Sari, Tuan Khalid tertarik padamu. Dia ingin menikahimu. Ini bukan paksaan, tapi dia bilang kau istimewa. Aku terdiam, tak percaya. Aku hanya gadis biasa. Aku hanya gadis desa. Aku hanya pembantu rumah tangga. Apa yang bisa aku beri? Namun pria itu menatapku dan berkata dalam bahasa Inggris terbata yang masih kupahami. Kamu bersih hati, kerja keras, wanita baik. Saya ingin kamu jadi istriku. Aku menangis bukan karena bahagia, tapi karena bingung. Dunia terbalik begitu cepat, tapi setelah pertimbangan panjang dan izin dari keluarga, aku menerimanya. Hari pernikahanku bukan hanya mimpi, gaun putih indah membalut tubuhku, para wanita Arab memuji kelembutanku. Aku resmi menjadi istri sah Tuan Khalid. Tak lama setelah menikah, hidupku berubah drastis. Aku tidak hanya diberi rumah dan mobil. Suamiku menanyakan mimpiku dan aku menjawab. Aku ingin bantu para perempuan di negeriku yang dulu seperti aku. Maka aku dirikan yayasan untuk TKW. Aku bantu mereka belajar bahasa, hukum, dan keterampilan. Aku buat penampungan untuk mereka yang terlantar. Dan yang paling mengharukan, satu persatu orang yang dulu mencibirku kini datang. Sari bisa bantu anak saya kerja di sana. Sari, kami butuh bantuan dana sekolah. Sari, maaf dulu kami pernah menghina. Aku tak marah, aku tersenyum. Aku bantu karena aku tahu Tuhan membalikkan hidupku bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi bukti bahwa hinaan dari ini bisa jadi kehormatan besok. Hujan turun di Riyadh sore itu. Jarang sekali, tapi entah mengapa langit ikut merasakan isi hatiku yang mendung. Aku duduk di balkon rumah mewahku mengenakan abaya lembut berwarna gading. Di hadapanku taman bunga yang tata rapi oleh para tukang kebun khusus, tapi pikiranku tidak berada di sini. Hatiku kembali jauh ke desa, ke jalanan berlumpur, ke suara ayam yang berkokok di pagi hari, ke deretan wajah yang dulu mengangkat dagu saat aku melangkah pergi. Sejak menikah dengan Khalid, hidupku berubah seperti mimpi. Tapi mimpi itu tak menghapus luka masa lalu. Hari itu sesuatu yang tak kuduga datang, sebuah surat dari Indonesia. Bukan email, bukan pesan WhatsApp, surat sungguhan. Ditulis tangan dengan tulisan yang kukenal. Tulisan tangan Bu Yanti, ibu dari teman lamaku Rini, salah satu orang yang dulu paling sering menertawaiku di depan umum. Dengan hati bergetar aku membukanya, isinya ringkas tapi berat. Assalamualaikum Sari, aku tahu aku tak pantas menulis surat ini, tapi aku hanya seorang ibu. Rini sekarang bekerja sebagai TKW ilegal di Oman. Sudah 3 bulan kami kehilangan kontak dengannya. Tak ada yang bisa kami minta tolong kecuali kamu. Dulu kami salah, kami menghina, tapi tolong, jangan biarkan anakku bernasib lebih buruk. Hormat kami, Bu Yanti. Surat itu jatuh dari tanganku, aku tak bisa menahan air mata. Tiba-tiba semua hinaan, tawa, ejekan yang dulu kutelan mentah-mentah seperti muncul kembali, menggema di kepalaku. Dasar pembantu, nanti juga pulang bawa malu. TKW itu kerja hina. Tapi hari ini mereka datang bukan membawa ejekan, melainkan air mata dan permohonan. Aku tak perlu waktu lama untuk bertindak. Aku hubungi yayasan yang dulu kubangun bersama Khalid. Aku gerakkan relawan, koneksi, bahkan pengacara untuk melacak keberadaan Rini. Seminggu berlalu, 2 minggu lalu kabar datang. Rini ditemukan dalam kondisi lemah di tempat penampungan wanita migran. Ia nyaris dipenjara karena dokumennya palsu. Tapi berkat bantuan kami, ia bisa dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Beberapa hari kemudian aku menerima video call dari Bu Yanti dan Rini. Keduanya menangis. Rini tampak kurus, lusuh, tapi matanya menyala penuh syukur. Sari, aku malu. Dulu aku yang paling sering menghina kamu, tapi ternyata kamu yang paling mulia hatinya.
Aku tak bisa berkata-kata, aku hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Erin, aku juga pernah terluka karena kata-katamu. Tapi aku percaya Tuhan tak mengajarkan kita membalas luka dengan luka. Kabar tentang aku membantu Rini menyebar cepat di kampung. Dalam beberapa bulan, surat dan pesan dari desa terus berdatangan. Anak tetangga yang butuh biaya sekolah, seorang janda yang butuh tempat tinggal, seorang pemuda miskin yang ingin jadi santri. Ironisnya, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang dulu menatapku dengan jijik, yang dulu tak sudi duduk semeja denganku, yang pernah bilang lebih baik jual tempe di pasar daripada jadi babu di negeri orang. Tapi aku bantu semampuku, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku tahu rasanya tidak dipercaya, tidak dihargai, dan tidak dianggap. Dan lebih dari itu, aku tahu Tuhan sedang mengujiku. Ketika kamu di atas, akankah kamu jadi seperti mereka yang dulu merendahkanmu? Jawabanku, tidak. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Setelah 3 tahun tak pulang, aku kembali ke Indonesia. Pesawat jet pribadi Khalid membawaku ke bandara terdekat. Di kampung, berita tentang kepulanganku seperti badai. Jalanan desa dibersihkan, gapura dibangun mendadak, warga berkumpul, tapi kali ini bukan untuk mencibir. Mereka menunggu dengan senyum dan tangan terbuka. Aku turun dari mobil dengan abaya elegan. Di belakangku, suamiku yang rendah hati menunduk sopan pada warga desa. Seorang ibu tua datang merangkak mencium tanganku. Ibu Lastri yang dulu berkata, aku akan dijual sebagai budak. Maafkan saya, Sari, dulu saya buta. Buta oleh iri, buta oleh dengki. Aku memeluknya, hatiku remuk, tapi bukan karena marah. Karena aku juga pernah ingin membenci mereka, tapi hari itu aku tahu Tuhan tidak pernah tidur. Ia melihat air mata yang dijatuhkan diam-diam, dan ia mengubah luka jadi pelukan. Sudah beberapa hari aku berada di kampung halaman, dan akhirnya aku kembali lagi ke tempat suamiku, yaitu di negeri Arab. Setelah tiba di Riyadh begitu sunyi, dari balik jendela kamar megah berlangit-langit tinggi, aku menatap cahaya kota yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Tapi dalam hatiku tak ada gemerlap, hanya sunyi, hanya perih yang tak pernah benar-benar sembuh. Semua orang melihat hidupku dan berkata, Sari sudah sukses menjadi istri jutawan Arab. Dulu dicibir, sekarang disanjung. Mereka melihat tas-tas mewah di lemari kaca, melihat mobil mewah parkir di garasi mermer. Mereka melihatku tersenyum di televisi, berbicara di forum-forum internasional tentang perlindungan tenaga kerja perempuan. Tapi tak ada yang melihat saat aku menangis sendirian di kamar mandi. Tak ada yang tahu setiap malam aku tidur dengan tangan menggenggam luka yang lama tak sembuh. Aku dan Khalid sudah 3 tahun menikah, tapi aku belum dikaruniai anak. Setiap bulan aku menunggu dengan harap. Setiap bulan pula aku jatuh dengan kecewa. Rumah seluas istana ini terasa hampa, tanpa suara tawa, tanpa tangis bayi, tanpa langkah kaki kecil berlarian. Khalid sangat pengertian. Ia tak pernah marah, ia selalu memelukku dan berkata, mungkin Allah sedang menyiapkan hadiah lain untuk kita. Tapi aku tahu, aku merindukan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan. Aku ingin mendengar suara mungil memanggilku ibu. Aku ingin ada tangan kecil yang menggenggam jariku, yang kubelai dengan cinta. Dan setiap kali melihat wanita hamil di jalan, hatiku seperti diremas. Setiap kali ada undangan akikah, aku tersenyum tapi pulang dengan mata sembab. Tak ada satupun tas mahal, permata, atau istana yang bisa menambal luka itu. Di balik kamar pribadiku ada satu ruangan kecil yang kusebut ruang jiwa. Di sana hanya ada satu karpet tipis, foto ibu dan sajadah. Di sana aku menangis, di sana aku bicara dengan Tuhan, dengan ibu, dengan diriku sendiri. Bu, Anda ibu di sini, mungkin aku tak akan merasa sesepi ini. Bu, aku ingin bercerita tentang rasa sakit yang tak bisa aku lisankan. Bu, kenapa ya semua orang mengira aku bahagia, padahal aku lelah berpura-pura kuat. Kadang aku membuka surat-surat lama dari kampung. Ada yang memuji, ada yang memohon bantuan, tapi sebagian dari mereka tak tahu bahwa aku bukan Dewi. Aku bukan penyelamat.
Aku hanya Sari, gadis desa yang masih belajar menyembuhkan hatinya sendiri. Ada malam-malam di mana aku terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpi aku kembali menjadi TKW, dihina, dimarahi, diabaikan. Bangun dengan keringat dingin, lalu sadar aku di tempat tidur empuk berlapis satin dengan suami yang terlelap di sampingku. Tapi kenangan itu tak mau pergi. Bahkan di tengah kemewahan, aku masih merasa tak sepenuhnya pantas. Seperti gadis kecil yang mencuri baju pesta dan mencoba berpura-pura menjadi putri. Kadang aku bertanya, apakah aku benar-benar pantas hidup seperti ini? Apakah aku benar-benar sudah pulih dari luka dulu? Jawabannya selalu sama. Belum, tapi aku belajar. Pelan-pelan, hari demi hari. Suatu hari di sebuah acara amal untuk buruh migran, aku diminta berbicara di depan ratusan orang, kamera dan mikrofon. Aku berdiri. Bukannya menceritakan keberhasilanku, aku menceritakan lukaku. Saya pernah menangis sendirian di dapur majikan. Saya pernah tidur tanpa kasur, makan dari sisa piring orang. Saya pernah dicibir karena ingin berubah nasib. Ruangan hening, lalu isak tangis mulai terdengar. Mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena mereka merasa tidak sendirian. Dan saat itulah aku sadar, lukaku bukan untuk disembunyikan, tapi untuk menyembuhkan. Karena aku tahu rasanya kehilangan, aku jadikan rumahku tempat penampungan sementara untuk TKW yang terlantar. Karena aku tahu rasanya dihina, aku jadikan yayasanku tempat belajar keterampilan dan membangun harga diri. Karena aku tahu rasanya kosong, aku jadikan hidupku penuh, bukan oleh benda, tapi oleh makna. Tapi luka itu tak membuatku lemah. Luka itu membuatku manusia, dan hari ini aku bersyukur. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku bisa memeluk diriku sendiri dengan segala kekurangan. Karena pada akhirnya bukan soal dari mana kita datang atau kemana kita pergi, tapi siapa yang kita jadi setelah semua luka itu menempatmu.